Halo semuanya, kembali lagi di channel Squeeze Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan Light Novel Nanomachine chapter 81. Sebelumnya, bagi kalian yang mungkin belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya terlebih dahulu agar mengetahui alur pembahasan kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Oke, chapter 80 lalu diakhiri dengan Chun Ye-won yang memenangkan pertarungan melawan Chun Yu-chan, di mana dalam pertarungan tersebut, Ye-won berhasil memotong lengan kanan Yu-chan. Nah, kemudian chapter 81 kali ini diawali dengan sedikit flashback ketika Ye-won dan Yu-chan masih bertarung. Di sini diceritakan bahwa anggota dari Yu-chan sangat percaya diri bahwa pemimpin mereka akan memenangkan pertarungan. Tidak seperti para pemimpin yang lain, Yu-chan adalah tipe pekerja keras dan tidak suka bermalas-malasan. Alasan tersebut juga yang membuat anak buah Yu-chan percaya kepadanya. Dia berani bertarung dengan pangeran kita menggunakan Seven Demon Sword. Tidak mungkin pangeran kita akan kalah darinya. Dasar penipu, kau tidak akan bisa menang, ucap mereka sambil tertawa sinis terhadap Ye-won. Dan hasil pertarungan ini sangat tidak terduga, terlebih untuk anggota Yu-chan. Saat bilah pedang Ye-won melesat melewati Yu-chan, sesuatu pun terjatuh ke tanah. Sesuatu tersebut merupakan lengan kanan Yu-chan. Seketika itu juga Yu-chan berlutut sembari berteriak kesakitan. Ia merasakan rasa sakit yang sangat hebat yang membuatnya hampir pingsan. Aku menang, ucap Ye-won dingin kepada Yu-chan. Tidak mungkin, ucap Yu-chan sembari menahan sakit. Yu-chan kehilangan lengannya hanya setelah satu formasi serangan. Dan itu pun Ye-won memutar arah serangannya yang seharusnya mengarah ke leher Yu-chan, ia belokkan ke lengan Yu-chan. Jadi secara tidak langsung Ye-won di sini telah menyelamatkan nyawa Yu-chan. Darah menyembur keluar dari lengan Yu-chan. Wajah Yu-chan pun mulai pucat. Ia dengan cepat menekan titik darahnya untuk meminimalisir kehilangan darah. Tetapi luka yang ia dapat terlalu parah. Ia perlu mendapat perawatan medis segera. Pangeran! Teriak Wagun Pil dan anggota lain dari Chun Yu-chan. Mereka pun mencoba berlari mendekati Yu-chan. Namun langkah mereka seketika terhenti ketika Ye-won mengarahkan bilah pedang ki miliknya ke lengan kiri Yu-chan. Apa yang kau coba lakukan? Teriak anggota Yu-chan. Berhenti di sana. Berhenti di sana. Kalian maju selangkah lagi, maka akan kuambil lengan kirinya, ucap Ye-won dingin. Anggota Yu-chan pun panik. Mereka seketika mengingat hal-hal yang Ye-won telah lakukan di masa lalu, termasuk saat Ye-won menghancurkan dantian milik Chun Jong-sum. Mereka pun merasa ngeri dan menganggap serius ancaman dari Ye-won. Dia mungkin akan benar-benar melakukannya. Anggota Yu-chan pun kemudian mundur. Sekarang tepati janjimu, kata Ye-won kepada Yu-chan. Ye-won menatap wajah pucat Yu-chan. Yu-chan kemudian mendongak dengan ekspresi menyakitkan. Ia masih belum mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Apa yang baru saja kau lakukan? Tanya Yu-chan. Melakukan apa? Tanya balik Ye-won. Bagaimana kau bisa membuat formasi yang sangat kuat hanya dengan Seven Demon Sword? Tanya Yu-chan. Meskipun Seven Demon Sword berasal dari Sword Demon yang legendaris, tapi itu hanya sekedar seni bela diri tingkat atas. Gerakan formasi yang dibentuk Ye-won melampaui apa yang bisa dilakukan oleh skill pedang tersebut. Bahkan skill Blade of Illusion yang merupakan salah satu dari 3 skill blade teratas di kultus bukanlah tandingannya. Ye-won pun tersenyum sinis
sembari menjawab pertanyaan Yu-chan. Jika kau hanya melihat Seven Demon Sword biasa, maka jalan pedangmu masih panjang. Yu-chan sangat kebingungan. Tentu saja ia tidak mengerti sedikit pun maksud dari Yewon, karena Yewon pun bisa mendapat kemampuan tersebut berkat bantuan Nano. Apalah arti seorang Chun Yu-chan yang hanya berbekal keterampilan dari klan pedang saja, jika dihadapkan dengan Yewon yang memiliki Nano. Aku berusaha keras untuk menjadi pewarisnya, gumam Yu-chan sedih. Sekarang semuanya hilang. Dia telah kalah melawan Yewon ketika ia memiliki 2 lengan. Dan sekarang hanya lengan kirinya saja yang tersisa. Selain itu, ia juga terbiasa melatih keterampilan berpedangnya menggunakan tangan kanannya, yang mana itu artinya sekarang ia menjadi jauh lebih lemah. Yu-chan pun merasa marah. Sambil menggertakkan giginya, ia memerintahkan anak buahnya untuk memberikan semua tag kuning miliknya kepada Yewon. Anggota Yu-chan menjadi muram. Jika mereka menyerah, itu sama artinya dengan mereka kehilangan hak untuk mengikuti tes ketiga. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena Yu-chan telah membuat perjanjian sebelumnya. Jadi mereka harus menepatinya. Chun Yewon, jangan pikir ini sudah berakhir, kata Yu-chan sambil terbata. Kemudian ia pun pingsan. Yu-chan kemudian jatuh pingsan karena kehilangan terlalu banyak darah. Dia jatuh dan kehilangan banyak hal yang ia miliki. Tetapi ia masih belum menyerah. Ini memberi harapan juga kepada anggotanya. Hua Gunpil kemudian mengambil tag kuningnya dan menyerahkannya kepada Yewon sambil memelototinya. Gunpil kemudian mencoba memperingatkan Yewon. Jangan kira ini. Sebelum ia bisa menyelesaikan ucapannya, pukulan Yewon mendarat di perut Hua Gunpil terlebih dahulu. Hua Gunpil pun berteriak kesakitan. Ia langsung memuntahkan darah dan jatuh ke tanah sembari kesakitan. Ia terengah-engah, seperti tidak bisa bernafas dan melihat ke atas dengan lemah. Apa ini? Kami telah menepati janji, ucapnya lemah. Aku tidak pernah berjanji untuk berhenti setelah mendapatkan tag, ucap Yewon dingin. Apa? Ucap Hua Gunpil kaget. Yewon kemudian melihat ke arah Yu-chan. Ia kemudian berkata bahwa ia mendapat pelajaran yang berharga dari Yu-chan. Pelajaran yang Yewon maksud di sini adalah untuk menghabisi lawan ketika memungkinkan. Karena ketika kita memberi kesempatan kepada lawan seperti yang dilakukan Yu-chan kepada Yewon di depan ruang pelatihan lalu, maka kita tidak tahu ke depannya apa yang akan terjadi. Bisa saja lawan yang kita beri kesempatan tersebut justru menjadi lebih kuat dan balik menghabisi kita. Maka dari itu, di sini Yewon bermaksud untuk menghabisi seluruh anggota Yu-chan. Kau adalah orang jahat. Kami kalah tapi kau masih. Yewon terlebih dahulu meninju wajah Gunpil hingga ia pingsan sebelum ia bisa menyelesaikan ucapannya. Kalian bisa melakukannya terhadap anggotaku, tapi aku tidak bisa. Dan hal itu malah membuatku menjadi orang jahat. Jangan beri aku omong kosong itu, ucap Yewon dingin. Anggota Yu-chan menyadari bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik dan bersiap untuk membela diri. Yewon kemudian berteriak kepada anggotanya. Kalahkan mereka, kemudian patahkan tangan dan kaki mereka. Baik tuan, ucap para anggota Yewon. Anggota Yewon dan para kadet kelompok 12 segera menyerbu masuk. Ini merupakan skenario terburuk bagi anggota Yu-chan. Pejuang terbaik mereka, Yu-chan dan Gunpil telah kalah. Jin Yu juga dalam kondisi tidak baik karena telah mengalami kerusakan internal akibat dari bertukar serangan sebelumnya dengan Yewon. Anggota Yu-chan juga kalah jumlah. Hanya butuh beberapa menit
segalanya hampir berakhir. Seluruh anggota Yuchan berhasil dikalahkan kecuali 3 atau 4 orang yang berhasil kabur ketika pertarungan baru dimulai. Yewon membiarkan mereka kabur karena mereka bukan bawahan setia Yuchan. Jeritan demi jeritan pun terus terdengar ketika Yewon dan anggotanya mematahkan tangan dan kaki anggota Chun Yuchan. Setelah semuanya berakhir, Yewon kemudian memanggil Galen yang sedang mengirim musuh ke ruang medis. Yewon kemudian memberikan 2 tag kuning kepada Galen. "Terima ini," kata Yewon. Galen pun terkejut. Ia tak mengira Yewon akan memberinya tag kuning. "Mengapa, Pangeran?" tanya Galen. Ia dan kelompoknya telah ikut serta dalam penyergapan terhadap Bagi semalam. Jadi ia merasa tidak layak untuk menerima tag tersebut. Ia hanya ingin ikut ambil bagian dalam balas dendam terhadap Yuchan. "Tag ini tidak berarti apa-apa bagiku," kata Yewon. Yewon kini memiliki 6 tag kuning, yaitu 1 dari mengalahkan instruktur Ho Jin Chang, 1 dari mengalahkan Ha Il-ming, dan 4 dari mengalahkan Yuchan. Galen masih terlihat heran. Ia kemudian bergumam, dia masih bisa tetap menyimpannya untuk mengurangi jumlah kontestan yang mengikuti kompetisi, tapi dia memutuskan untuk memberikannya pada kami. Pria ini berbeda. Galen dan kadet kelompok 12 terkesan. Galen kemudian ragu-ragu berkata, "Kami sekarang secara resmi merupakan musuh klan Blade. Mungkin akan lebih baik bagi kami untuk membantu Pangeran Chung Yewon untuk menjadi pewaris." Go Wanggur memperhatikan keraguan Galen dan tersenyum. Ialah yang memberi saran kepada Yewon untuk memberikan 2 tag kuning tersebut kepada kadet kelompok 12 dengan tujuan untuk membuat lebih banyak sekutu di pihak mereka. "Mari kita berharap itu berhasil," ucap Yewon. Galen dan para kadet kelompok 12 memandang Yewon dengan kagum dan hormat. Bukan hanya itu saja, ke-19 kadet termasuk Galen kemudian berlutut. "Apa ini?" Yewon bertanya dengan tenang. Galen dan para kadet kelompok 12 kemudian berteriak sembari meletakkan kepala mereka di tanah. "Kami ingin bersumpah setia kepada Pangeran Chun Yewon. Terimalah kami," seru mereka. Senyum tipis pun kemudian tergambar di wajah Yewon. Nah guys, senyum tipis Yewon tersebut sekaligus menjadi akhir dari chapter 81 kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe tentunya. Nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Oh ya, sekilas untuk chapter depan, di chapter 82 nanti, kita akan memasuki arc baru, yaitu arc perekrutan. Nantikan pembahasannya di channel ini.